Kita lanjutkan kuliah kita mengenai emulsion liquid membrane. Nah, di bagian kedua ini langsung ke topik utama, yaitu membran cair emulsi. Nah, kita kembali ke cara-cara pemisahan yang dulu ya. Kita belajar mengingat lagi ekstraksi pelarut. Nah, dalam ekstraksi pelarut itu sebetulnya ada 3 fase juga. Di sini ada fase air, di mana ion-ion logam yang akan dipisahkan berada. Ya, fase air misalnya di sini. Kemudian ada fase organik yang terdapat zat pengompleks yang berguna untuk menarik ion logam. Ya, yang kedua ini. Kemudian fase air lagi, yaitu berguna untuk menarik kembali ion-ion logam yang terekstraksi dalam fase organik, atau disebut sebagai larutan pembebas atau stripping di sini. Nah, jadi kalau kita ingat cara-cara pemisahan kan seperti ini. Jadi bahan yang mau dipisahkan, jadi di sini ion logam akan ketarik ke sana. Di sini ada pengompleksnya. Kemudian dilakukan stripping. Ya, jadi untuk yang kedua ini stripping. Di sini ditambahkan larutan pembebas, yaitu misalnya lebih asam. Kemudian nanti ion-ion logam itu kembali lagi ke fase air. Seperti itu. Jadi ada 2 kali pengocokan. Terus kemudian bagaimana dengan membran cair emulsi? Ya, ada 3 fase. Ya, fase air ya mengandung ion logam. Ya, di sini yang biru ini. Fase air yang mengandung ion logam. Kemudian fase organik yang mengandung pengompleks. Nah, yang kuning ini. Yang kuning ini adalah fase organik yang mengandung pengompleks. Kemudian yang ketiga fase air, yaitu larutan pembebas yang diemulsikan ke dalam fase organik yang mengandung pengompleks. Ya, jadi di sini ini emulsi ya, emulsi itu misalnya ini emulsi jenisnya water in oil gitu ya. Nanti di sini water di sini ini kecil-kecil ini nanti berfungsi sebagai larutan pembebas. Nah, biasanya pH-nya mungkin bisa lebih asam daripada yang fase air yang mengandung ion logam atau fase umpan. Nah, pertama, bagaimana cara membuat emulsi itu? Ya, di sini pembuatan emulsi dilakukan dengan mencampurkan antara fase organik dan fase air. Fase air di sini adalah larutan pembebas yang mengandung asam itu tadi misalnya. Kemudian dicampur dengan fase organik, ditambah tentunya dengan menggunakan surfaktan. Nah, karena kita menginginkan emulsi dalam bentuk water in oil, maka surfaktan yang dipilih adalah surfaktan yang larut dalam minyak. Contohnya adalah span 8. Ya. Kemudian diaduk dengan kecepatan tinggi. Di sini kecepatan tinggi tentunya berapa sih jumlahnya ya? Jadi jumlah fase organik dan fase air, ya itu nanti bisa sama begitu. Tapi yang jelas lebih baik fase airnya ini dibuat lebih, ya, supaya apa nanti semua fase organik ini membentuk emulsi, sehingga nanti ada sisa air. Gitu. Kalau dihitung biaya maka fase air tentunya lebih murah daripada fase organik. Jadi nanti ini dikocok dengan kecepatan tinggi, kemudian nanti didiamkan, maka emulsi itu akan ngumpul di bagian atas. Setelah itu kita saring, ya, kemudian emulsi tadi didispersikan ke dalam fase 1 atau fase umpan yang di situ mengandung ion-ion yang mau diambil, ya, mau diekstraksi. Itu dimasukkan, kemudian dilakukan pengadukan. Di sini pengadukannya tidak boleh terlalu cepat. Karena apa? Kalau terlalu cepat nanti emulsinya akan pecah. Gitu ya. Jadi nanti ketika diaduk, itu nanti akan timbul butiran-butiran ini melayang-layang. Jadi bagus sekali gitu ya. Jadi seperti balon yang melayang-layang di udara gitu ya. Kemudian di situ nanti akan terjadi ekstraksi, ya, logam-logam itu akan dibawa oleh pengompleks ini masuk ke dalam fase ketiga, yaitu larutan penerima atau pembebas. Kemudian dia
Pengompleks itu akan melepaskan ion-ion itu ke dalam ini bertukar dengan H+. Kemudian pengompleks tadi berdifusi keluar, mengambil ion, melepaskan H+, dan mengambil ion logam. Kemudian berdifusi masuk, melepaskan ion logam, dan mengambil ion H+ dari internal. Demikian seterusnya, sehingga nanti di fase internal ini itu akan pekat mengandung logam-logam itu. Jadi di sini akan terjadi pemukatan dan selektif. Jadi akan ion-ion yang kita inginkan, ion logam yang kita inginkan itu semuanya pada masuk ke dalam fase internal. Sehingga di sini nanti akan terjadi pemukatan. Sampai kapan ya reaksi itu berhenti? Ya ketika pH-nya sama. Nah, ini dispersi emulsi dalam membran cair ya. Jadi perkiraan besarnya emulsi itu adalah 0,1 sampai 5 mm. Jadi kelihatan sekali. Kita bisa bayangkan 5 mm ya. Jadi dengan menggunakan penggaris ya besarnya sebesar itu ya 0,1 sampai 5 mm. Kemudian di dalamnya itu ternyata ada titik-titik, yaitu fase internal yang warna biru itu. Nah, fase internal itu di dalam satu emulsi itu ada banyak ya. Tapi kalau mereka ini menyatu jadi satu itu resikonya nanti emulsi itu akan pecah karena terlalu tipis membrannya. Jadi ternyata di dalam ini banyak sekali fase internal yang ukurannya sekitar 1 mikrometer. Ya, jadi ini akan banyak jumlahnya tetesan-tetesan itu. Nah, emulsi itu ada oil in water atau minyak dalam air. Tentunya dia larutnya dalam air. Ya, kita lihat saja mana yang larut dalam air dan tidak, itu dari yang belakang ini. Kalau ini water, pasti dia larut dalam water. Ya, larut dalam air. Kemudian kalau water in oil, maka dia tentunya emulsi itu larut dalam minyak. Karena yang di bagian belakang itu oil. Jadi minyak pasti larut. Nah, agar emulsi stabil harus memiliki fasa membran yang tidak saling melarutkan dengan fasa eksternal. Jika fasa eksternalnya air atau fasa umpannya air, maka emulsinya harus water and oil. Jika fasa eksternalnya atau fasa umpannya adalah organik, maka emulsinya harus oil and water. Nah, bagaimana sih gambaran surfaktan itu? Surfaktan adalah untuk mengatur kestabilan emulsi, ya, ditambahkan surfaktan. Surfaktan itu gambarnya seperti ini. Jadi ini ada kepala yang bersifat polar, dia suka air. Kemudian ada ekor yang non-polar atau dia hidrofob, dia tidak suka air, ya, jadi tidak suka air. Nah, kalau dia tadi permukaan seperti ini, jadi dia akan membentuk misel. Kalau misalnya dia tidak di permukaan, ya, jadi ini, tapi ini semua ini muka nih, ya, jadi ini air tentunya ya, yang hidrofil, kemudian di belakang ini adalah hidrofob. Nah, jadi nanti tergantung mediumnya. Kalau dia ada di medium organik, maka dibalik. Ya, jadi nanti ekornya ada di belakang. Nah, ini contoh-contoh surfaktan. Ini surfaktannya larut dalam air. Kalau kita melihat strukturnya, ya, di sini adalah bagian yang polar. Ya, bagian polar yang tentunya bisa disukai air. Dan di sini yang bagian yang non-polar. Nah, ini adalah contoh, yaitu sodium lauril sulfat. Dia larut air. Ya, sabun, ya, seperti sabun itu, deterjen yang biasa kita pakai cuci itu larut dalam air. Jenis emulsi yang dihasilkan adalah oil in water. Ya, jadi karena dia larut dalam air, maka jenis emulsinya adalah oil in water. Kemudian contoh emulsi yang lain, ya, jadi menggunakan span 80, ya. Span 80 itu dia larut dalam minyak, ya. Kalau kita lihat ekornya, dia panjang sekali, maka dia lebih larut dalam minyak, ya.
kalau yang di sini bagian kepala ini dia yang larut dalam air. Ya, jadi dia larut air. Ya, jadi keduanya ini bedakan dari ekornya yang satunya lebih pendek, satunya panjang. Nah, jenis emulsinya adalah water and oil. Nah, bagaimana mekanisme pemisahan yang terjadi pada emulsion liquid membran? Yang pertama adalah permeasi selektif, yang kedua reaksi kimia dalam fase internal, yang ketiga reaksi kimia dalam membran. Ya, permeasi selektif, perbedaan laju permeasi antara zat-zat yang akan dipisahkan melalui membran cair ya. Jadi hanya ini, misalnya ini oil ya, emulsinya itu oil, water and oil. Nah, atau sebaliknya ya, bisa ini oil and water. Nah, senyawa A dan senyawa B, senyawa A bisa terekstraksi masuk sampai ke fase internal, sementara senyawa B tidak. Ya, jadi hanya seperti itu saja pemisahannya. Jadi hanya permeasi selektif. A mempunyai laju yang lebih besar daripada B. Ya, jadi dia bisa masuk sampai dalam, sementara B enggak. Jadi tergantung membrannya juga ya. Dan digunakan untuk pemisahan senyawa hidrokarbon. Kalau hidrokarbon itu organik, maka di sini organik, di sini air, di sini organik lagi. Gitu. Kemudian reaksi kimia dalam fase internal. Ya, jadi ini kita bisa membayangkan ini adalah emulsi, ya, yang kita potong saja gitu supaya memudahkan. Kemudian ada fase eksternal, di sini fase membran atau ini membran cairnya itu ya. Kemudian di dalam fase internal itu ada bereaksi. Ya, jadi C itu dengan bereaksi R, C dan R menghasilkan P. P ini tidak bisa keluar. Nah, jadi tidak bisa terekstraksi balik. Sehingga nanti C yang ada di luar ini semua bisa masuk ke dalam. Begitu ya. Jadi kalau misalnya larutan basa di sini untuk fase internalnya, jika dia bersih basa, maka itu untuk senyawa yang asam, misalnya fenol, H2S, HCN. Atau senyawa yang tidak larut dalam membran. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin mengambil fenol, di sini fenol, kemudian di sini diberi basa, ya. Kenapa? Fenol itu nanti akan bereaksi dengan Na, akan membentuk natrium fenolat ya. Kemudian H2S juga gitu menjadi Na2S, HCN menjadi NaCN. Nah, itu mereka ini tidak bisa balik ke sana. Kemudian kalau misalnya untuk amonia, kita misalnya ekstraksi amonia di sini, maka di sini dibuat asam. Ya, dibuat asam sehingga nanti misalnya amonia membentuk NH4 sulfat begitu ya. Jadi nanti NH4 sulfat tidak balik ke sana. Kemudian reaksi kimia dalam membran cair ya, seperti ini. Ini di dalam membran organik itu ditambahkan pengompleks. Ya, jadi ditambahkan pengompleks, kemudian di fase eksternal ada Cu, logam Cu. Hr ini akan menuju ke permukaan bagian luar membran, menangkap Cu2+ dan melepaskan H. Melepaskan H, dia membentuk CuR2 ya. Dia berdifusi ke dalam, Cu-nya dilepaskan, sambil dia kemudian menangkap H+. Menghasilkan Hr lagi, dia menuju ke bagian luar, melepaskan H, menangkap Cu, membentuk CuR2, melepas Cu2+, melepas Cu2+, dan menangkap H+, dan seterusnya. Sehingga nanti Cu yang ada di luar fase eksternal ini semua masuk ke dalam fase internal. Nah, kapan ini reaksi selesai? Ya, ketika nanti pH-nya sama. Ya, jadi ketika pH fase eksternal, fase internal sama. Jadi fase eksternal yang awalnya mungkin netral, nanti lama-lama menjadi asam. Terima kasih. Kita lanjutkan ke video ke-3.